Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ibu tiri Maura masih tenggelam dalam tawa saat melihat wajah tegang Saka dan Rafael. Wanita itu mendapatkan hiburan menyenangkan dengan mempermainkan penghuni rumah yang ia terobos. Begini Tuan Rafael, kalau kau melibatkan polisi dalam hal ini, kau pikir siapa yang akan menang? Tantang Ibu tiri Maura. Kau dan semua kejahatanmu akan segera terbongkar. Aku sendiri yang akan mengirimmu ke neraka untuk menebus kesalahanmu. Timpal Saka ikut menyela. Tawa Ibu tiri Maura mulai mereda, dan kini telah berganti dengan tatapan tajam bak binatang buas yang siap menerkam mangsa. Jika kau sampai melibatkan polisi, kau sendiri yang akan terkena getahnya. Kau ingin melaporkanku atas tuduhan apa? Tindak penyerangan? Penyerangan apanya? Apa kau terluka parah? Cibir Ibu tiri Maura. Aku hanya ingin menjemput putriku. Wanita itu menyunggingkan senyum licik yang membuat Saka dan Rafael makin terbakar dalam amarah. Apa aku akan dihukum hanya karena menjemput putriku sendiri? Apa kalian lupa kalau wali Priska adalah aku? Kalianlah yang menculik Priska. Tukas wanita itu dengan mudahnya membuat Rafael terbungkam saat membawa hukum. Silakan libatkan ratusan polisi dalam hal ini, tapi kau sendiri yang akan termakan oleh senjatamu, cetus Ibu tiri Maura dengan senyum penuh kemenangan. Putri apanya? Kau tidak pantas mendapatkan panggilan ibu. Kau hanya lintah yang akan menghisap keuntungan dari Maura, sergah Rafael. Ibu tiri Maura masih sanggup menampakkan wajah sombongnya pada Rafael dan Saka tanpa rasa takut sedikit pun. Oh ya, lalu kau mau apa? Ingin membawa-bawa polisi lagi dan melaporkanku sebagai ibu tiri yang kejam? Memangnya kau punya bukti apa? Ejek ibu sambung Maura itu. Coba tanyakan sendiri pada Priska, apa aku termasuk ibu tiri yang kejam? Ledek wanita itu makin membuat Rafael dan Saka kehilangan kesabaran. Priska sayang, apa aku termasuk ibu tiri yang kejam? Tanya wanita itu sembari mengusapkan pistol ke wajah Maura. Gadis yang sejak tadi menahan tangis itu hanya diam saja dengan wajah tegang. Maura tak berani menggerakkan tubuhnya sedikit pun dan mulutnya tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Jawab Priska, kau ingin meminta bantuan pada polisi, Atau kau ingin meminta bantuan pada pahlawan kesiangan yang saat ini sedang berdiri di hadapanmu? Cibir wanita itu dengan wajah dingin. Ketegangan makin terasa saat bulir bening perlahan mulai membanjiri wajah Maura. Gadis itu menangis tanpa bersuara, disaksikan oleh pria pujaannya yang tak dapat melakukan apa-apa. Aku tidak ingin membuang banyak waktu lagi di sini, Tuan Rafael. Kuharap untuk kedepannya kau tidak lagi mencampuri urusan keluargaku. Jika kau sampai berani melayangkan tuntutan untukku, aku akan menuntut balik kau yang sudah menculik putriku dan mencampuri urusan pribadiku. Penyerangan yang terjadi malam itu pun berakhir dengan kekalahan dari pihak Saka. Pria itu tak dapat berbuat apa-apa saat melihat gadis yang ia cinta dibawa pergi kembali ke neraka. Usai kepergian Maura, kini giliran Saka yang membuat kegaduhan dengan mengamuk pada setiap benda yang ada di dekatnya. Pria itu merasa bodoh dan tidak berguna saat melihat Maura dibawa pergi di depan matanya. Prang! Entah sudah berapa barang yang pecah akibat amukan Saka. Tak hanya Saka yang merasa kesal dan tak berguna, Rafael dan Pak Rizal pun merasa kecewa pada diri mereka sendiri yang dibuat tak berkutik oleh ibu tiri Maura. Tenang Saka, kuasai diri kamu nak. Sekarang bukan waktunya mengamuk. Kita harus memikirkan cara untuk mengambil Maura kembali. Bujuk Alisa mencoba menenangkan sang putra.
Cara apa lagi, Mam? Saka cuma cowok bego yang gak bisa ngapa-ngapain. Saka cuma bisa diam lihat Maura nangis dan pergi di depan mata Saka sendiri. Keluh Saka dengan wajah putus asa. Kita terlalu menganggap remeh ibu tirinya Maura. Untuk selanjutnya, kita butuh rencana matang sebelum bertindak, cetus Rafael dengan wajah tegang. Suasana mendadak menjadi hening sejenak. Bayang-bayang wajah Maura yang penuh dengan air mata terus terngiang di kepala Saka. Rasa marah, kesal, dan sesal mulai bercampur aduk, membuat Saka tidak dapat berpikir jernih. Ini bukan akhir, Saka. Ini justru kesempatan bagus untuk mengumpulkan bukti selama Maura ada di sana. Semuanya sekarang tergantung pada Maura sendiri. Kalau dia mau menyelidiki ibunya lebih jauh, kita mungkin bisa menemukan kesempatan untuk menjatuhkan wanita kejam itu. Cetus Alisa bersemangat. Ini bukan kekalahan. Kita harus jadikan ini sebagai peluang untuk mengambil kesempatan. Kini Maura telah kembali ke penjara yang telah mengurungnya selama ini. Ibu tirinya pun memberikan penjagaan yang lebih ketat dari biasanya dan ruang gerak Maura pun makin dipersempit. Kesempatannya untuk bisa melihat dunia luar pun makin tak terlihat oleh gadis malang yang merindukan kebebasan itu. Kalau kamu sampai berani berulah lagi, jangan harap kamu bisa melihat keluarga pacar kamu bisa hidup tenang, ancam sang ibu pada Maura. Ibu sudah memilihkan calon suami baru buat kamu. Ada beberapa kandidat yang mungkin sesuai sama tipe kamu. Kamu bisa memilih suami ganteng yang kamu mau, ledek sang ibu tiri dengan tawa girang. Sekarang istirahat dan jangan coba-coba kabur ke tempat orang lagi. Kalau sampai kamu berani minta bantuan orang luar lagi, kamu tunggu aja hadiah balasan dari ibu. Brak! Ibu tiri Maura membanting pintu dengan kencang dan meninggalkan Maura seorang diri berada di dalam kamar yang gelap nan sempit. Bak ruang isolasi, gadis itu hanya bisa duduk diam tanpa bisa melakukan banyak hal di kamar menyeramkan yang membuatnya terpenjara itu. Maura menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri sejenak. Tenang Maura, kamu pasti baik-baik aja. Ini bukan pertama kalinya kamu ketangkap. Hal yang perlu kamu lakuin sekarang cuma nyari celah untuk melarikan diri. Gumam Maura mencoba menenangkan dirinya. Sementara di kediaman Hartono, Rafael, Pak Rizal, Saka, dan juga adiknya tengah terlibat dalam rapat negara untuk menyusun rencana penjemputan Maura dan menjatuhkan sang ibu tiri. Kali ini mereka harus melakukannya dengan persiapan matang untuk bisa mengalahkan wanita licik seperti ibu tiri Maura. Untuk saat ini kita coba cari cara buat komunikasi sama Maura dulu. Mami kamu benar, selama Maura ada di sana, kita bisa mengumpulkan informasi dari dalam. Cetus Rafael mulai membuat rencana. Saka manggut-manggut menyetujui arahan sang ayah, namun Maura tidak mungkin bisa bebas mengumpulkan bukti dengan mudah. Setelah menghilangnya Maura kali ini, sudah dapat dipastikan jika gadis itu akan semakin terkekang dan diwaspadai oleh sang ibu tiri. Tapi Maura nggak mungkin bisa ngumpulin bukti dengan gampang, Dad. Karena itu, untuk sekarang kita harus cari cara buat hubungin Maura. Kunci segala masalah itu ada di komunikasi. Kunci memenangkan perang juga ada di komunikasi, tegas Rafael, bak komandan perang yang tengah memberikan arahan pada prajurit yang akan dibawanya ke medan perang. Coba cari ide gimana kita bisa masuk ke rumah Maura. Pasti ada celah untuk menerobos rumah itu secara diam-diam. Titah Rafael pada kedua putranya yang akan terlibat langsung dalam rencana penyelamatan Tuan Putri di istana sihir yang dikuasai oleh penyihir kejam seperti ibu tiri Maura.
"Siap, Komandan," sahut Saka dan Sky bersamaan dengan kompak.